Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 26. Siapa suruh mesum di depan orang tua? Saya mau pesan karangan bunga yang paling mahal dan paling bagus di sini, jawab Dev. Untuk acara apa tuan? Pernikahan, kematian, nembak pacar? Tanya penjual. Untuk nembak pacar, dan tolong ditambah tulisan ini, pinta Dev. Dev menyerahkan tulisan dari raja pada penjual tersebut dan sabar menunggu. Buket mawar telah siap. Ini tuan buket mawarnya, semoga cintanya diterima oleh sang pujaan hati, totalnya 2 juta rupiah, ucap penjual. Dev hanya nyengir kuda saja, menanggapi perkataan penjual itu, serta menyerahkan kartu dari raja tadi. Setelah semua selesai, Dev segera kembali ke rumah sakit dan langsung mencari Dokter Raisya. Raisya menuju ke kantin untuk makan siang, bersama sahabatnya terutama Vina, Ruhi dan Siska. Dokter Raisya tunggu, panggil Dev dengan nafas tengah karena abis berlari. Dia sudah dari tadi mencari Raisya dan baru ketemu di sana. Iya, ada yang bisa dibantu? Tanya Raisya. Ini bunga merah untuk Anda, dari Tuan Raja. Dev mengulurkan buket bunga tersebut. Tapi Raisya diam saja tidak menerimanya. Untuk apa bunga ini Tuan? Heran Dev. Sebagai ucapan terima kasih beliau karena sudah menyelamatkan beliau, jawab Dev. Maaf Tuan, bukannya saya tidak mau menerima bunga ini. Tolong sampaikan pada Tuan Raja, tidak perlu repot-repot. Dan terima kasih bunganya, maaf sekali lagi saya tidak bisa menerimanya. Nanti suami saya bisa marah besar Tuan, jawab Raisya. Dia menolak secara halus bunga tersebut. Muka Dev menjadi masam, dia yakin pasti akan mendapat marah bosnya. Lalu dia menyerahkan bunga tersebut pada Ruhi. Ini untuk suster saja deh, daripada bunga ini dibuang sayang. Dev ganti menyerahkan bunga mawar tersebut pada Ruhi. Wah, ini pertama kalinya ada yang memberiku bunga. Terima kasih Tuan. Ruhi menerimanya dengan senang hati. Dev langsung melaporkan kejadian tadi pada Raja. Bos Dokter Raisya menolak bunganya. Dia ternyata sudah bersuami. Dev melaporkan semuanya. Cari tahu siapa suaminya, perintah Raja lagi. Gue tidak akan membiarkan apa yang sudah gue klaim menjadi milik orang lain, imbuhnya lagi. Hari itu setelah makan siang Raisya pulang ke rumah, istirahat sambil menunggu jam 15. Karena dia ada janji dengan Rendra untuk menemui Dokter Mila. Tepat jam 15, Raisya sudah sampai lagi di rumah sakit. Dia dan Rendra sengaja tidak datang bersama-sama untuk menghindari bahaya. Raisya menunggu di ruangan Dokter Mila sambil menunggu Rendra. Saat dia masuk ke ruangan Dokter Mila, Dev melihatnya. Dia bersembunyi di suatu tempat yang aman. Dev juga melihat ada beberapa orang bodyguard menjaga dokter tersebut dari jauh. Siapa sebenarnya suami Dokter Raisya? Kenapa penjagaannya sangat ketat, seperti istri presiden saja?
Tapi mereka tidak terang-terangan mengikutinya, gumam Dev. Dan tak selang waktu lama, dari persembunyiannya, Dev melihat sosok yang selama ini mereka buru, juga masuk ke dalam sana. Itu kan si jenius Narendra. Kenapa pemuda itu juga masuk ke sana, sementara Dr. Raisya belum keluar dari sana? Di luar pintu ruangan Dr. Mila, ada 2 bodyguard Rendra berdiri di sana. Dev menyimpulkan kalau suami Dr. Raisya adalah Narendra, si jenius yang mereka buru selama ini. Pemuda narsis yang seperti belut, sulit sekali ditangkap. Dev tersenyum lebar, kini dia tahu cara untuk mendapatkan Narendra. Dev segera kembali ke ruangan raja dan melapor semuanya. Kenapa lo, ngos-ngosan seperti itu? Heran raja. Tuan, saya sudah tahu siapa suami Dr. Raisya, ucap Dev. Siapa dia? Si jenius Narendra, dan sepertinya Dr. Raisya sedang hamil. Baru saja saya melihat mereka di ruangan dokter kandungan, imbuh Dev. Sial, brengsek, kenapa selama ini dia selalu selangkah lebih maju dari gue? Gara-gara dia juga papa meragukan kemampuan gue. Raja meremas rambutnya dengan kuat. Gue harus merebut wanita itu darinya Dev, ucap raja. Iya tuan, itu ide bagus. Dengan menculik istri dan calon anaknya, si narsis itu pasti hancur. Kita gunakan Raisya sebagai umpan, atau barter untuk menebus Tuan Romeo, jawab Dev. Nyawa Romeo tidak begitu penting saat ini Dev. Kita akan pancing dia untuk datang sendiri menemui kita. Setelah misi selesai, kita bunuh dia dan gue yang akan mengambil istrinya Dev. Hahaha, jalan kita semakin lebar. Raja tertawa puas dengan laporan yang baru Dev sampaikan. Good job, hubungi papa. Minta dia menyiapkan pulau rahasia yang selama ini belum kita pakai, serta kendaraan untuk membawanya ke sana. Yang penting tempat dan kendaraan itu tidak bisa dideteksi oleh alat orang itu, perintah raja pada Dev. Di lain tempat, Raisya dan Rendra konsultasi masalah kehamilan pada Dr. Mila. Dr. Mila melakukan USG pada Raisya. Dr. Raisya, Tuan Muda, kalian bisa lihat gambar pada layar, itu adalah gambar calon bayi kalian. Di sana ada 3 bulatan yang mirip biji kacang, berarti Dr. Raisya mengandung bayi kembar 3. Usianya masih 2 minggu, ucap Dr. Mila. Raisya menutup mulutnya kaget dengan pernyataan Dr. Mila. Sementara Rendra merasa senang sekali karena sekali dia menanam benihnya ke rahim Raisya langsung tumbuh 3 bayi nantinya. Hati-hati dok, kurangi aktivitasnya. Anda sekarang sedang membawa 3 nyawa Ibrahim. Mereka pasti akan mengawasi Anda 24 jam, sindir Dr. Mila. Dia yakin Rendra akan sama seperti ayahnya yang posesif pada istrinya. Tentu saja dokter, mulai hari ini Dr. Raisya resmi mengajukan cuti selama waktu belum ditentukan, jawab Rendra. Mas, Raisya mau protes tapi Rendra tidak mau kompromi. No sayang, tidak ada tapi-tapian, di dalam sini ada Rensa Junior yang perlu perhatian ekstra darimu, kalau di rumah.
akan lebih mudah menjaga dan mengawasimu. Ingat, di luar banyak musuh yang mengincar dirimu. Pasti dia punya rencana sendiri jika tahu kamu adalah istriku. Aku tidak mau terjadi sesuatu pada kalian berempat, ucap Rendra. Tuan muda benar dokter, Anda sebaiknya menurut saja, daripada menyesal nantinya. Dokter Mila juga menambahkan keterangan Rendra. Baiklah mas, aku nurut, ini juga untuk buah hati kita nanti. Sebentar lagi perutku juga pasti akan kentara. Lihat 3. Bagaimana aku berjalan nantinya mas? Kekeh Raisya. Jangan khawatir, aku yang akan menggendong kalian sekaligus nantinya. Tidak perlu berjalan kemana-mana, jawabnya. Tuan muda bisa saja. Dokter Mila terkekeh melihat pasangan lucu ini. Kalau begitu kamu saja yang hamil, aku lebih setuju, jawab Raisya. Jangan dong, bagaimana cara abang ganteng ini menyuntik dokter cantik ini? Kalau abang juga yang hamil, jawab Rendra malah ngawur. Hahaha, benar tuh dokter Ray, minta saja abang tampan ini untuk hamil. Biar tahu rasa, dokter Mila tertawa lepas mendengar lelucon mereka. Mereka begitu lama ruangan tersebut, ada-ada saja yang Rendra tanyakan pada dokter Mila. Sementara Raja menghubungi sendiri ayahnya Vero. Dasar anak bodoh, bagaimana bisa kamu tertembak seperti itu ha? Apa tidak menggunakan baju anti peluru? Bentak Vero. Saya tidak apa-apa pak, tapi Raja sudah memporak-porandakan mansion Ibrahim. Tapi mereka tiba-tiba mendapat bantuan entah dari mana, bahkan memiliki senjata yang tidak bersuara, jawab Raja. Lalu untuk apa kamu minta Pulau VR? Tanya Vero heran. Untuk menyekap istri si narsis itu pak, kita kesampingkan dulu Om Romeo. Raja yakin dia baik-baik saja sekarang, dan kita fokuskan dulu penangkapan Narendra, jawab Raja. Hahaha, good ide. Tunggu, istri. Memang dia sudah menikah kok, kita ketinggalan informasi ya? Siapa wanita itu? Tanya Vero penasaran. Ini nih pekerjaan Romeo pak, bisa ya cuma menyalahkan pihak kita kalau gagal. Semua ini karena ulah Romeo. Kalau dia berhasil menikahkan Clara dengannya, maka ini tidak terjadi, dan saat ini istri Narendra hamil. Pasti bocah itu sangat mencintainya, jadi gunakan kesempatan emas ini pak. Kalau Rendra bisa kita ambil, otomatis Romeo juga bisa kita ambil. Aku yakin Rendra lah yang menyembunyikan Romeo, bukan Zain Ibrahim, ucap Raja. Ini baru anakku. Oke, papa akan kirim orang terbaik kita untuk menculiknya dan terus pantau keberadaan wanita itu. Ini baru berita yang bagus, ucap Vero senang dengan berita yang dia dapatkan. Kita akan menguasai dunia ini dengan robot yang akan kita luncurkan. Hahaha, biarkan saja Romeo membusuk di sana dulu, selama ini. Kita sudah menjadi budaknya, sekarang kita yang akan memimpin. Sementara Vincent kakak raja, masih terus menyerang Lion King. Setiap hari mereka mengirim orang ke markas Lion King. Setelah keluar dari ruangan Dokter Mila, Rendra membawa Raisya pulang, melewati jalan rahasia. Mereka menuju ke ruang Papa Zain dan lorong rahasia itu akan langsung tembus ke sebuah rumah makan dekat rumah sakit.
Jadi tidak ada yang tahu kalau mereka sudah keluar dari sana. Demikian juga dengan Dev. Dia masih mengawasi ruang direktur tersebut, tapi sama sekali tidak ada pergerakan dari dalam. Sial, mereka pasti sudah pergi dari sini. Oke, kali ini gue memang kecolongan, tapi tidak lagi nanti, gumam Dev kesal. Dev menghubungi beberapa anak buah mereka untuk terus memantau baik rumah sakit. Mansion Ibrahim maupun perusahaan mereka. Kalian harus tetap memantau dan membuntuti pergerakan setiap keluarga, itu secara sembunyi-sembunyi. Hanya dengan cara licik, satu-satunya cara untuk mendapatkan wanita tersebut, ucap Dev di teleponnya. Narendra dan Raisya sudah sampai di rumah, bahkan Rendra tidak membiarkan Raisya untuk berjalan sedikit pun. Dia akan menggendong Raisya mulai dari keluar mobil sampai di kamar mereka. Ma, tolong Rei, lihat anak mama, aku tidak sakit ma, cuma hamil saja. Tidak harus digendong seperti ini, Raisya mengadu ke Mama Kim. Tapi perempuan yang menolak tua itu cuma tertawa geli melihat tingkat posesifnya persis seperti ayahnya. Hahaha, Rei terima saja, daripada nanti mendapat hukuman enak-enak, jawab Kimi. Sambil mengikuti mereka ke kamar. Kok Mama tahu? Ya tahulah. Lab yangnya posesif ada di sana tuh, tunjuk Kimi ke arah Zain dengan dagunya. Wah, ternyata ada yang mas tiru rupanya, dasar aneh, cemberut Raisya. Sayang jangan cemberut atau aku makan sekarang juga bibir monyong itu, ucap Rendra yang tidak tahu malu itu. Sontak telinga Rendra terasa panas dan ada yang menarik. Ternyata mamaknya Biang yang melakukannya. Aduh, bisa putus telinga Rendra, keluh Rendra. Syukurin siapa suruh mesum di depan orang tua lagi, jawab Raisya membantu Mama Kim menjawab keluhan Rendra. Setelah sampai di kamar, Rendra meletakkan tubuh Raisya di sofa kamar. Mama baru bisa kepo pada mereka. Rei, bagaimana hasil pemeriksaannya? Tanya Kimi. Baik, Ma semua baik dan sehat, usianya sudah 2 minggu, pantas saja akhir-akhir ini Rei merasa sering kram di perut bawah Rei. Dan terasa ada yang mengganjal, jawab Raisya. Mama tahu tidak, selain ganteng, pintar dan baik hati, putramu ini juga hebat dalam mengadon anak. Dan ini buktinya Ma, anakku kelak kembar 3, bagaimana keren tidak, ucap Rendra dengan pedenya. Ya Allah Ren, keren bagaimana yang ada kasihan Rei-nya, dia kemana-mana harus menggendong ketiga anak kalian. Ucap Kimi yang gemes dengan kelakuan konyol anaknya yang satu itu. Makanya Rendra yang akan menggendong mereka berempat. Malah ibunya juga ikut digendong kemana-mana kan enak, jawab narsis Rendra. Alah emboh Ren, Mama tidak tahu lagi harus menjawab apa ketika berdebat denganmu, kesal Kimi. Lihat sayang, Ibu Ratu sudah ngambek, jangan ngambek dong Ibu Ratu. Putra mahkota cuma bercanda saja, dan untuk melampiaskan kegembiraan Rendra memeluk Kimi dengan erat. Ma, tolong bantu menjaga istri dan anak-anakku ya, dan kamu sayang, dimanapun kamu berada. Jaga mereka dengan baik, dan juga dirimu sendiri. Kalian adalah harta berhargaku, ucap Rendra pada Raisya.
Rendra bangkit dari duduknya dan berdiri tegak di hadapan kedua wanita kesayangan itu. Hari ini biarkan pangeran tampan ini yang memasak untuk Ibu Suri dan Permaisuri. Kalian duduk manis saja di sini. Nikmati layanan spesial dari orang spesial, ucap Rendra sambil membungkukkan badannya. Lalu berlalu ke dapur. Mama dulu ngidam apa sih sewaktu hamil, hingga jadi seperti itu, bisik Raisya. Hahaha, ngidamnya yang paling direpotkan itu adalah Alex. Papa selalu membawa asistennya itu untuk menuruti ngidamnya Mama. Pernah Mama suruh mereka memakai bunny head keliling kantor. Terus Mama minta Papa memakai pakaian serba pink seharian. Bahkan mereka pernah dikejar-kejar anjing karena mencuri mangga, tapi tidak Mama makan. Malah Alex dan Cindy yang harus memakan mangga muda itu. Pokoknya dia suka menjahili kedua pria itu selama dalam kandungan, apalagi setelah keluar ke dunia. Ada saja tingkahnya, tapi dia sangat menyenangkan, menghargai Mama dan kakaknya. Bahkan selalu melindungi kami semua tanpa sepengetahuan siapapun juga. Kimi menceritakan kisah Rendra dalam masa kandungan. Ternyata dia memang sudah jahil bin usil sejak masih di dalam perut Mama. Sehingga sedikit muncul ide untuk menjahili Rendra nanti. Anak buah raja terus memantau pergerakan dari Rendra maupun kedua orang tuanya, kemana mereka akan pergi. Tapi sudah seminggu tidak nampak sama sekali Raisya keluar dari rumah yang tampak sederhana dari luar itu. Tapi penjagaan di sana sangat ketat, bahkan Rendra juga memasang ranjau di pagar rumahnya. Bahkan Raja dan Dev menyewa rumah yang tidak jauh dari rumah Rendra, tentu saja mereka menyamar supaya tidak ketahuan. Sementara di tempat lain, di rumah sakit Pandawa tepatnya. Hari ini Andra bersiap diri akan menembak Dr. Vina. Di ruangannya dia berlatih ditemani Dr. Vikram dan Dr. Aziz. Bagaimana? Sudah siap semua kejutannya? Tanya Andra. Siap, jawab Aziz dan Vikram serentak. Dia tidak mau kalah dengan tuan muda Narendra rupanya, sindir Vikram. Namanya juga usaha, ternyata di sebelahku, ada seorang gadis cantik yang diam-diam mencintaiku. Tapi aku malah mencuekannya, aku takut suatu saat dia akan menyerah untuk mencintaiku. Jawab Andra. Mereka bersiap-siap, Andra dan Vikram naik ke atap tertinggi rumah sakit itu. Adegan akan segera dimulai. Aziz bertugas mencari keberadaan Dr. Vina. Dr. Vina tunggu, panggil Aziz. Ada apa dok? Vina berhenti dan menoleh ke arah Dr. Aziz yang masih terengah-engah. Dokter tolong Dokter Andra, dia ada di rooftop, mau bunuh diri. Ucap Aziz. Bunuh diri? Kenapa? Bukannya sudah ikhlas menerima kalau Dokter Raisya sudah menikah? Lalu apa hubungannya dengan gue? Heran Vina sekaligus sebel. Bukan masalah Dokter Raisya. Di sana ada Dokter Vikram yang masih menenangkannya. Dokter Vikram bilang hanya Dokter Vina yang bisa menolongnya, kata Aziz berikutnya. Dari kejauhan Siska juga berlari ke arahnya memberitahukan kalau Dokter Andra akan bunuh diri. Bahkan di bawah sana,
Juga disiapkan sebuah trampolin besar untuk menangkap tubuh Andra kalau dia benar akan melompat. Apa sih mau dokter itu? Jawab Vina kesal. Tapi dia sekaligus khawatir dengan keadaan Andra di atas sana. Bersambung.